Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada hari ini, di hari perhentian, kita boleh bersama-sama beribadah, menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Khususnya pada hari ini, kita boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dan kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita menenangkan diri kita. Kita mohon Tuhan yang menolong kita untuk beribadah kepadanya. Saat teduh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengarkan, meresponi panggilan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan. Ibadah pengucapan syukur pada pagi hari ini, kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Ketika kita boleh bersama-sama datang, tentu Tuhan menginginkan kita datang ke hadapannya, menyadari bahwa di dalam pimpinan Dialah kita boleh berkumpul. Pimpinan Dialah
yang membawa kita melewati hari-hari kita. Bahkan sampai hari ini, mendekati penghujung tahun 2020 ini. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang menyatakan diri, Allah Anak Tuhan Yesus, bahkan mati bagi kami di atas kayu salib. Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Hari ini kami bersama-sama bersatu hati di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur, memuji, memuliakan Engkau yang memimpin hidup kami, melewati hari-hari sampai saat ini. Bahkan melewati hari-hari yang terasa sulit karena masa pandemi ini. Ketika kami boleh ada sampai saat ini, maka kami menyadari tidak ada yang terlepas daripada perhatian-Mu. Karena itu pada saat ini, selayaknya kami datang dan kami bersama-sama mau memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau. Kami juga menyadari siapakah diri kami ini. Kami hanya datang karena belas kasih-Mu. Biarlah di dalam ibadah kami, dari awal sampai selesainya, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Syukur merupakan sebuah kata yang seharusnya diucapkan oleh setiap orang percaya. Di dalam keadaan apapun juga, dengan kesadaran bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita. Mari kita naikkan segala puji syukur kita bawa ke hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan
haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita sama-sama bersyukur, bersorak kepada Tuhan, kita tahu hal yang paling besar yang Dia nyatakan kepada kita, kasih-Nya yang harus kita syukuri, bahwa Allah sendiri yang datang menyelamatkan kita. Bukan hanya hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi keselamatan kita. Kita nyanyikan pujian Give Thanks dalam bahasa Mandarin. 欢喜，心里感谢神，万唱归神父，战胜你赐下慈爱，主神的爱子，万喜。心里感谢神，歌唱归人父，赞颂你赐下慈爱，独生的爱子，今天心中刚强无惧怕。神的丰盛满一生，皆因主手真为我献神恩，今生心中刚强无惧怕，主的丰盛满一生。主神曾为我献神恩，赞美，赞美。 Ketika kita boleh menyembah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, kita juga menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang sering mengecewakan Dia. Mari kita datang ke hadapan-Nya. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ketika kami menyadari bahwa Engkau yang memimpin hidup kami, maka tidak seharusnya kami hidup dengan kerutuhan, kami hidup dengan menyangkal Engkau, kami hidup dengan tidak sesuai kehendak-Mu. Tidak seharusnya juga Tuhan, kami hidup dalam dosa yang membuat Engkau berduka. Kami menyadari kelemahan kami, Tuhan. Karena itu ketika kami datang ke hadapan-Mu, kami mengakui kelemahan ini, dan kami mohon Engkau yang mengasihi kami, mengampuni kami. Kami mau membuka hati kami dan menyatakan pertobatan kami, agar kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin menjauhi apa yang tidak Engkau inginkan, dan semakin seperti Kristus. Tuhan, biarlah kami hanya hidup oleh janji-Mu yang terus akan memenangkan kami. Kami berdoa mengakui dosa dan kesalahan kami, dan kami yakin darah Kristus yang menyucikan kami dan melayakkan kami datang ke hadapan-Mu. Kami berdoa memohon atas nama Tuhan Yesus. Amin.
Mazmur 28 ayat 7 memberikan kepada kita janji anugerah Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab Ia beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru bagi kita menjalani hidup yang Tuhan berikan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan berita firman Tuhan. Perenungan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Budi Mulyono. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita menyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian di dalam Kristus, hidup oleh iman di masa seperti sekarang ini tetap menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena di tengah perkembangan ilmu pengetahuan yang membuat banyak orang tidak lagi menghiraukan hal-hal yang sifatnya spiritual. Apalagi
ngomong tentang apa yang Tuhan mau. Belum lagi di tengah-tengah bencana besar yang melanda seluruh dunia. Bukan cuman kita di Malang, Jawa Timur, Indonesia, tapi seluruh dunia. Bencana besar ini telah menghancurkan banyak sendi kehidupan dunia. Sehingga seakan-akan lahir praduga, Tuhan tidak lagi peduli. Jangan-jangan itu juga sedang terbersit di pikiran kita. Atau malah lebih parah lagi mendiskreditkan Tuhan. Dengan mengatakan Tuhan sudah tidak ada lagi. Nah, ungkapan yang terakhir, Tuhan sudah tidak ada lagi, bisa diibaratkan seperti seorang tamu yang menganggap pemilik rumahnya tidak akan pernah kembali lagi. Apakah kita akan membiarkan diri menjadi seperti tamu yang tidak tahu diri itu? Karena itu, sebelum kita lebih jauh melewati perjalanan iman yang diajarkan Tuhan dalam Alkitab kita, mari kita bersehati, kita sepakat, kita berdoa, seperti yang nyanyian tadi kita barusan bersama-sama, entah dinyanyikan dalam hati, entah mengikuti dengan segenap hati. Engkau yang mengerti diriku, Engkau yang mengetahui. Kita minta Roh Kudus menolong kita mengerti firman-Nya, supaya hari ini kita hidup dalam iman seperti tema kita hari ini. Kita di tengah-tengah rasa syukur karena Tuhan memelihara. Ada buah-buah yang ada di depan kita mengingatkan betapa Tuhan memelihara. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh rindu supaya firman-Mu tidak hambar kami mengerti. Terutama adalah ketika firman itu dibaca dan direnungkan, roh kami berkobar-kobar laksana seperti orang yang berjalan ke Emmaus itu, yang rindu akan kebenaran. Dan ketika firman-Mu menyentuh lubuk hati kami, jiwa kami pun kembali sadar, roh kami kembali berkobar, hidup kami oleh karena iman sungguh-sungguh menjadi nyata. Dengarlah kerinduan kami ini ya Tuhan, supaya setiap kami yang boleh mendengar firman, menaruh hatinya kepada kebenaran, dan Engkau menaruh dalam hati kami kebenaran itu sampai akhirnya bertumbuh dan berbuah. Kami rindukan semuanya ini terjadi atas kami, dan kami percayakan semuanya ini dengan iman kami hanya kepada pribadi Kristus yang mengenal diri kami. Amin. Sekarang kita akan membaca dari Kisah Para Rasul, bagian yang kita bersama-sama akan renungkan dan kita akan menggalinya. Kisah Rasul pasal 12. Kisah Rasul pasal 12. Nah, saya berharap kita tidak jadi terlelap dalam firman ya. Karena ini narasi kalau mau dipotong 1 ayat, 2 ayat, kita akan kehilangan cerita lengkapnya. Saya akan membacakannya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Jadi totalnya 16 orang ya. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka, seperti ada otomatis. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Hafal sekali orang ini. Tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk. Ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya, supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus." Ini pasti bukan Yakobus yang sudah mati. Ini Yakobus, saudara Yesus, dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar narasi indah ini, tetapi kita melakukan setiap prinsip yang Tuhan akan ajarkan buat kita dari sekarang sampai kesudahannya. Haleluya. Saudara, pada waktu nanti kita merenungkan firman Tuhan, kita akan selalu merefleksikan apa yang Tuhan ajarkan tentang iman yang diperhadapkan dalam situasi, dalam narasi itu, dengan kita dalam situasi yang seperti sekarang ini. Narasi yang tadi barusan kita baca di episode ini, dimulai dengan Herodes Agripa. Agripa memang tidak disebutkan, karena memang itu spesifik nama pribadinya Herodes yang ini, karena ada banyak Herodes. Nah, Herodes Agripa yang bereaksi keras terhadap beberapa orang jemaat. Berarti bereaksi keras terhadap gereja. Reaksi Agripa ini menjadi semakin berdampak, impactful, bertepatan dengan pertumbuhan gereja pada masa itu. Kalau saudara membaca di pasal sebelumnya, jumlah orang Kristen itu berlipat-lipat, bertambah banyak. Banyak orang yang makin senang kepada kebenaran.
Pertumbuhan kekristenan itulah yang telah menggelisahkan orang-orang Yahudi. Beberapa nabi dari Yerusalem datang ke kota Antiokhia, salah satu sebut saja namanya Agabus. Mereka berada di kota ini dan memberitakan kebenaran. Bahkan dicatat dalam pasal 11 ayat 26. Pertama kali orang disebut Kristen ada di Antiokhia. Ini catatan sejarah penting sekali. Kalau saudara ditanya kapan orang itu disebut Kristen? Ya ini, peristiwa ini. Persis sebelum kejadian Herodes Agripa menteror gereja. Reaksi Agripa ini sebenarnya punya narasi di belakangnya. Agripa sudah frustrasi bertahun-tahun lamanya. Sejak Agabus menubuatkan bencana besar kelaparan. Saudara, kalau mendengar bencana besar diberitahukan sebelumnya, ada banyak kemungkinan reaksinya. Reaksi yang pertama jelas mempertanyakan, siapa yang ngomong? Reaksi yang berikutnya setelah tahu yang ngomong itu punya kuasa, dia mulai mungkin pikir-pikir. Nah, jadi sekarang Agripa ini melihat kelaparan itu sungguh terjadi. Bencana besar kelaparan di wilayah kekuasaan Romawi ini benar-benar real. Sekarang area yang terimbas bencana besar itu berada di wilayah kekuasaan Agripa. Agripa menerima mandat untuk memerintah wilayah itu dari Claudius. Nah, Claudius dikatakan memang itu dia memerintah wilayah yang luas, tapi wilayah ini diserahkan kepada Agripa. Jadi Agripa sudah mulai gentar pada waktu nubuat itu disampaikan. Dan kemudian dia terima mandat untuk memimpin wilayah yang kena bencana besar. Saudara, mau tidak mau Agripa harus mengelola area yang diliputi bencana besar. Nubuatan Agabus yang dampaknya sangat luas itu jelas tidak dibikin-bikin. Ini bukan hoax. Ini bukan rekayasa untuk menteror orang, bukan. Bukan. Ini bukan provokasi yang menakut-nakuti orang. Yang nulis Kisah Rasul itu namanya Lukas. Boleh dibilang dokter dia, seorang tabib. Dokter Lukas ini memang penulis. Dia menulis Kisah Rasul ini, tapi menulis juga Injil Lukas. Nah, waktu dia menulis Injil Lukas, dia menulis kepada sahabatnya, seorang pejabat negeri, namanya Theophilus. Kalau dari namanya kita bisa menduga orang itu pasti cinta Tuhan. Theo, Tuhan, Philus, kasih, mengasihi Tuhan. Dan memang betul, Theophilus sangat mengasihi Tuhan. Dan sekarang dia menuliskan, Lukas menuliskan kepada Theophilus sahabatnya itu, kejadian, peristiwa yang dialami gereja dan para rasul. Nah, saudara, ini penting sekali. Karena ini sejarah kita orang percaya. Yang hidup seperti tema kita di mimbar ini dituliskan. Hidup oleh iman. Lukas memberitahu kepada sahabatnya Theophilus bahwa Nabi Agabus ini ngomong bukan sesumbar ngomong ngawur. Bukan sedang mengigau. Bukan. Dia dipimpin oleh Roh Allah untuk menyampaikan apa yang akan terjadi yang dinamakan nubuat. Kalau zaman sekarang ada banyak lubuat atau kubuat. Ini nubuat, sungguh-sungguh dari Tuhan. Nah, tapi peringatan Tuhan ini tidak bisa dipahami oleh Agripa. Malah dianggap sebagai serangan. Orang Yahudi tidak bisa menerima nubuat dari para nabi Allah. Kenapa? Karena ini iman agama Yahudi bukan kepada Kristus. Jelas sekali sampai hari ini kalau saudara pergi dolan ke katanya disebutkan Holy Land. Terus terang saya sedih sekali. Apakah holy? Ketika Via Dolorosa itu yang dulu berceceran darah di jalan itu sekarang adalah tempat perdagangan. Toko-toko, kios-kios. Saya tidak blaming, itu urusan mereka. Tapi makin jelas bahwa imannya orang Yahudi itu bukan kepada Kristus. Sampai hari ini.
Jadi kalau kita ngelihat sejarahnya, itu sebabnya semua yang berhubungan dengan Kristus sangat ditolak oleh orang Yahudi. Kita tahu bahwa Agripa yang bukan orang Yahudi, orang Edom, itu terus memeluk agama Yahudi. Dia jadi cinta dengan tradisi orang Yahudi, agama Yahudi, dia ikuti upacara apapun dengan penuh antusias. Ini dicatat oleh sejarawan Josephus, itu orang kuno sekali, sekarang sudah ada hidup, sudah almarhum. Tapi catatannya Josephus sangat akurat, menunjukkan orang ini sangat percaya kepada agama Yahudi, tapi enggak Kristus loh. Nah, Agripa sangat dekat dengan orang Yahudi karena agamanya, karena imannya. Nah, iman agama Yahudi sekali lagi tidak mempercayai Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Iman agama Yahudilah yang mendorong orang Yahudi menyalibkan Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan iman kita? Iman kita mendorong ke arah mana? Makin dekat atau makin memusuhi Allah? Iman kita mendorong kita kemana? Saudara, kalau ditanya tentu kita akan setuju bahwa iman kita akan mengatakan kedaulatan Allah, kuasa Allah yang maha besar itu luar biasa atas seluruh kehidupan di muka bumi. Saudara pasti setuju, ya kan? Sama, saya juga sangat setuju. Tapi apakah dengan iman yang sama tadi yang mengatakan kedaulatan Allah begitu luar biasa atas seluruh kehidupan di muka bumi juga akan dikatakan ketika melihat bencana besar seperti yang sekarang ini? Yang sekarang kita sedang hadapi dengan berbagai macam pergumulan. Ekonomi pasti terdampak. Mau pergi-pergi juga pikir-pikir, bukan? Nanti kalau ketularan bagaimana? Waduh, enggak bisa ngadakan resepsi. Mau ngundang banyak kenalan enggak bisa. Tapi di satu sisi yang lain sebenarnya ngirit ya. Tapi bukan soal uang itu loh. Aku kepingin ketemu orang aja sekarang sukar. Kebaktian aja sekarang dibatasi. Ragukah kita, sekali lagi, ragukah kita akan kedaulatan Allah sekalipun kondisi bencana seburuk ini? Saudara, iman kita kepada Allah akan menentukan bagaimana respon kita terhadap realita hidup ini. Respon Agripa tentu semakin negatif terhadap gereja. Kenapa? Karena semuanya itu sudah makin bertambah-tambah sejak Paulus bertobat. Situasi jadi senyap tapi penuh curiga. Saulus itu dulunya joinannya pemerintah Romawi. Dia orang Yahudi, tapi dia punya dui kewarganegaraan. Dia diakui oleh pemerintah Romawi yang bertugas untuk mengejar orang Kristen, menganiaya orang Kristen, membunuh. Tidak sedikit yang dibunuh. Salah satu adalah yang paling terkenal kita pakai namanya jadi nama baptis, Stefanus. Waktu Saulus duduk di atas kuda dengan gagah, dia menyaksikan bagaimana Saulus dirajam sampai mati. Sadis dalam jiwanya. Tapi orang yang sadis ini bertobat. Itu bikin geger pemerintah Romawi. Ada orang yang menggetarkan zaman ini yang kita perlu doakan. Siapa tahu Saulus zaman ini akan bermunculan. Nah, kisah pertobatan Saulus ini memicu kebencian yang sudah lama terhadap Kristus. Akibatnya semua milik Kristus dikategorikan musuh oleh Agripa. Dan juga orang-orang Yahudi tadi. Nah, di sisi iman kita, tidakkah kita akan mengaminkan
Apa yang pernah dikhotbahkan Tuhan Yesus? Saudara masih ingat khotbah Tuhan Yesus di bukit? Pasti enggak ingat, karena waktu itu tidur, waktu Tuhan Yesus khotbah. Ya. Saudara, di Matius pasal 5 ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, saudara. Kalau saudara mau cek, bolehlah. Saudara buka Alkitab, saudara baca Injil pasal 5, Matius pasal 5, ayat 10. Ini serialnya Tuhan Yesus. Khotbah yang panjang, di pemandangan yang indah, tempat yang secara akustik luar biasa sempurna, untuk mendorong suara itu bisa sampai ke ujung. Ratusan bahkan ribuan orang bisa mendengar. Ayat 10 bunyinya. Berbahagialah orang yang dianiaya. Aneh sekali. Ini sudah pernyataan yang sangat aneh dan rasanya tidak masuk akal. Orang bahagia kok dianiaya. Berbahagialah orang yang dianiayanya oleh karena kebenaran. Oleh karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Saudara, kalimat inilah yang pernah dikhotbahkan Tuhan Yesus. Di sisi iman kita, apakah kita mengamini apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi? Mungkin orang akan bertanya-tanya, di mana sih bisa bahagia? Di mana kebahagiaannya? Tuhan Yesus sudah mengatakan kebahagiaannya adalah di ownership-nya, di kepemilikannya. Saudara, kalau hari ini saudara tidak punya rumah, tapi saudara diberi sertifikat rumah, saudara belum ninggalin rumah itu, tapi diberi hak milik, saudara akan tetap mengatakan saudara tidak bahagia? Saya kira kalau memang ada yang begitu harus segera pergi ke Pak Heman. Bisa tanya kepada Ibu Heman untuk konseling atau minta bimbingan muse. Gimana sih? Saudara, kalau kita belum punya terus kita diberi status pemilik dan saudara masih mengatakan tidak bahagia, saudara cepat-cepat minum obat. Karena berarti ada masalah dalam jiwa saudara. Jadi sebenarnya inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus, ownership, kepemilikan kerajaan sorga loh, bukan kerajaan duniawi. Catat baik-baik, bukan kerajaan di dunia. Jadi jangan mengukur kebahagiaan menurut dunia. Karena yang dimaksudkan Tuhan Yesus kerajaan sorga, yang semuanya diberikan pada waktunya. Ini artinya kebahagiaan itu sifatnya beyond, melampaui dari yang sekarang dan yang di sini. Beyond now and here. Itu yang dimaksud bahagia, sifatnya begitu. Jadi apakah iman kita masih akan menuntun kita melampaui fakta sekarang dan menjangkau harapan yang akan datang yang luar biasa itu? Kalau iman itu dari Tuhan, iya. Tapi kalau imannya bukan dari Kristus, tidak ada jaminan, saudara. Apakah iman kita telah menuntun kita melihat gambar besar, big plan dari Tuhan? Di atas semua problema kehidupan yang kita sekarang sedang hadapi. Ini soal iman dan pengharapan. Kita semua pasti sangat fasih dengan kolaborasi, kerjasama antara iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan itu tidak ada loh di sorga. Gak ada. Itu hanya ada di bumi. Di sorga hanya ada kasih. Kenapa gak ada iman dan pengharapan di sorga? Dia cuma ngantar sampai gerbang masuk sorga. Karena dia yang akan membawa kita mengerti apa yang dijanjikan Tuhan. Gak butuh lagi iman, sudah lihat langsung. Gak butuh lagi pengharapan, sudah ada di sana yang diharapkan. Yang ada adalah kasih yang terbesar itu. Nah, kita tahu kolaborasi iman dan pengharapan. Kita tahu bahwa bersatunya iman dan pengharapan akan menguatkan kita untuk memasuki area-area kritis di etapa kehidupan berikutnya. Sewaktu bencana besar kelaparan itu terakumulasi, sewaktu bencana besar yang sekarang kita sebut pandemi ini terus bergerak, semakin mendekati area aman kita. Bagaimana reaksi kita? Sekali lagi, bagaimana kondisi rohani kita menentukan bagaimana reaksi kita terhadap kondisi yang buruk.
Seorang pendeta namanya Peter Scazzero, pendiri dan pendeta dari gereja The New Life Fellowship di New York. Dia banyak menulis buku. Salah satu dalam bukunya dia katakan spiritualitas Kristen tanpa diintegrasikan dengan emosi yang sehat bisa mematikan. Mematikan siapa? Dirinya sendiri. Mematikan apa? Relasi dengan Allah. Mematikan juga relasi dengan orang di sekitar. Saudara, sewaktu Petrus ditangkap, suasana mencekam sudah dirasakan sebelumnya. Dengan matinya Yakobus. Kondisi menegangkan sengaja diciptakan oleh Agripa. Dia seorang politikus. Politikus itu pandai sekali menciptakan teror. Pandai sekali. Memang dilatih untuk itu. Jadi kalau saudara tidak usah ngomong sebagai seorang politisi, tapi saudara menjadi seorang yang jiwanya politisi, itu pasti pandai menteror. Nah, Agripa begitu. Kondisi menegangkan ini sengaja diciptakan oleh Herodes ini dengan menyuruh pembunuh untuk menghabisi Yakobus dengan pedang. Saudara, pembunuhan sadis terhadap Yakobus ini memang dipakai untuk menteror jemaat. Kita jadi ingat peristiwa Yohanes Pembaptis. Cara eksekusinya sama persis dan yang memerintahkan juga berjabatan Herodes. Tapi bukan Agripa. Saudara, tidak dapat dimengerti bagaimana orang beragama kok bisa jadi sadis ya. Ini lepas dari soal agama ini. Agama itu sudah bisa ditunggangi. Dari orang Yahudi dikatakan senang hatinya melihat kematian Yakobus. Tadi jelas dicatat. Bisa kita bayangkan bagaimana frustrasinya jemaat menyaksikan kematian tragis salah seorang murid yang istimewa, pernah melihat transfigurasi Kristus bertemu dengan tokoh perjanjian lama Musa, tokoh perjanjian lama Nabi besar Elia, bincang-bincang yang tidak bisa diserap oleh pikiran manusia. Transfigurasi yang spektakuler itu disaksikan oleh salah seorang yang ikut mati di hari itu. Apa enggak frustrasi, saudara? Iman seperti apa yang ada pada jemaat tatkala melihat gurunya tadi dibunuh karena imannya? Wajar kan kalau mereka mempertanyakan di mana pertolongan Tuhan? Tapi sebentar, saudara. Tolong berhenti sebentar bertanya itu. Saudara, lihat Kisah Rasul 12 ayat 5. Kisah Rasul 12 ayat 5 mengatakan begini, saudara. Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tekun, itu berarti perlu perjuangan. Jadi jemaat ini rupanya imannya bertahan di bawah tekanan teror. Mereka tekun berdoa bukan kepada yang lain, tapi jelas kepada Allah. Bagaimana dengan iman saudara dan saya hari ini? Bertahankah iman kita kepada Kristus ketika kita berada di tengah berbagai macam ancaman? Nah, satu hal lagi soal hidup di dalam iman. Bagaimana ketika kita tahu bahwa penderitaan dan kematian Yakobus anak Zebedeus tadi adalah penggenapan dari cawan yang harus diminum. Waktu itu Tuhan Yesus menjawab permintaan mamah mereka. Nyonya Zebedeus datang kepada Yesus. Terus nembung. Masih ingat tembungnya? Permintaannya? Guru Yesus, boleh enggak anakku yang satu di kanan, satu di kirimu. Ketika besok engkau jadi raja. Ada satu kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Itu bukan persoalan sulit. Asal kamu bisa minum cawan ini. Saudara, kalimat cawan itu harus diminum. Enggak dimengerti pada waktu peristiwa yang lalu yang dicatat dalam Matius 20 ayat 23 itu. Saya yakin mamanya Zebedeus enggak paham. Saya pun kalau ada di dalam ruangan itu saya juga enggak paham. Kalau cuman ngomong soal minum, di sini juga ada minum. Saudara. Saya coba minum ya.
Menyegarkan, saudara. Tapi cawan yang diminum, yang sekarang diminum oleh Yakobus, yang ditelan oleh mamanya, menyegarkankah? Waktu itu Tuhan Yesus menjawab permintaan mamah dari Yakobus dan Yohanes yang belum mati. Agar kedua anak itu boleh duduk di kanan kiri itu dijawab dengan tadi. Nah, seringkali iman kita cenderung memilih penggenapan yang memuaskan hati. Kita berdoa, Tuhan menjawab persis yang kita doakan. Wah, imanku luar biasa, kan? Kita cenderung memilih penggenapan yang menyenangkan, hasrat, ambisi. Kita lebih memilih penggenapan memenuhi keinginan kita. Tapi benarkah itu iman yang dikehendaki Bapa? Iman sorgawi? Iman ilahi? Iman sejati? Benarkah itu? Jika hanya sebatas yang nyaman, aman, sesuai keinginan, apa bedanya dengan iman duniawi? Bisa kebayang, saudara, bagaimana reaksi mamah dari kedua anak yang dinamai Boanerges itu? Seperti nama Boanerges, guntur, kuruh. Rupanya mereka memang menggegerkan kerajaan Herodes. Saudara, bagaimana kalau saudara menjadi mamah daripada dua anak yang menggegerkan kerajaan? Iman semacam apa yang sedang menuntun kita melihat pencapaian anak-anak kita? Anak saya 3. Dulu pada waktu anak pertama sedang di SMA, mau masuk ke kuliah, waktu di SMA saja, kami harus beriman. Mampu bayar enggak di SMA? Yang relatif banyak orang-orang yang berduit di sana. Lalu masuk universitas, yang duitnya enggak sedikit. Puluhan juta. 2 event itu mengajarkan kepada kami bersandar kepada Tuhan. Apakah itu pencapaian? Lalu sekarang sudah lulus. Dan kemudian sekarang bekerja dalam pelayanan bersama dengan hamba-hamba Tuhan di gereja. Di Jakarta, pencapaian. Saudara, iman semacam apa yang menuntun kita melihat pencapaian anak-anak kita? Bangga dengan pencapaian status, bangga ketika mereka tambah kaya, bangga ketika skor nilai mereka makin melejit. Enggak salah sih, tapi enggak sempurna. Moga-moga Tante Zebedius kita boleh panggil gitu, mamahnya Yakobus dan Yohanes. Moga-moga Tante Zebedius menangis terharu karena melihat pencapaian anaknya digenapkan dengan firman Kristus. Maaf, bukan menangis, tapi perih matanya. Tapi Yesus lebih perih melihat iman kita. Bukan melihat pencapaian karena firman Kristus digenapkan atas anak-anak kita. Kita bangga ketika dia sudah selesai dengan predikat cum laude. Dia sudah selesai mencapai ranking yang tertinggi. Uangnya makin banyak. Enggak salah, itu juga memang dibutuhkan. Perjuangan perlu diapresiasi, ya. Tapi bukan pencapaian iman yang sesungguhnya. Iman akan penggenapan firman menjadi sangat berharga di mata Allah. Saudara mau pilih itu? Pilihlah sekarang. Saya kira kita akan besar hati ketika iman kita juga akan bersorak-sorai lantaran melihat hasil yang luar biasa. Tapi masalahnya iman yang dimiliki jemaat dan para rasul waktu itu bukan iman setelah kejadian. Melainkan iman yang menuntun melewati kejadian demi kejadian. Saudara, kapan kita mengakui kedaulatan Tuhan? Rasa begitu gampang. Kapan? Kapan saudara merasa begitu gampang untuk mengakui kedaulatan Tuhan?
ketika kita jadi penonton. Betul? Kalau kita ngelakoni sendiri belum tentu gampang. Tapi kalau jadi penonton jauh lebih gampang. Kalau gitu mari kita nonton sebentar. Malam sebelum esoknya Petrus akan digeret, dihabisi di depan banyak orang. Terjadilah peristiwa yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Agripa sudah belajar dari kakeknya. Sewaktu memerintahkan penjagaan kubur Yesus. Sekarang dia menginstruksikan pakai strategi perang. 16 prajurit kelas elit. Seorang Petrus dirantai dengan rantai double. Tangannya dirantai. Saya yakin kakinya juga. Supaya bisa lari. Sudah gitu dikawal melekat. Ada 2 prajurit, kanan dan kiri. Ditambah prajurit-prajurit yang lain standby siaga di pos 2, pos 3. Belum lagi bentuknya penjara itu lewatin lorong. Saudara, satu area penjara yang sudah pasti sukar untuk ditembus. Saudara, kesulitan berlapis plus ancaman yang menggetarkan akan membuka ruang ketakutan bercampur dengan ketidakpercayaan. Suara pedang yang pernah terhunus dari sarungnya terasa begitu dekat di kuping pemiliknya. Bagaimana ia berhasil membabat kuping seorang hamba daripada imam besar. Yesus mengatakan, barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Nah, ada kemungkinan Petrus pun sindroma terhadap pedang. Dia berpikir, dia melihat, dia terkenang, seakan-akan apa yang telah dialami oleh Yakobus, Yohanes Pembaptis, dia segera juga akan mengalaminya. Tinggal tunggu jam. Malam itu pasti menjadi malam yang panjang dan menakutkan. Apalagi dia melihat 16 prajurit yang mengawal dia dengan ketat, makin menyurutkan pengharapannya untuk dapat bebas. Saudara, ada kalanya masalah kita mengikat dan menindih sampai hilang harapan yang baru. Pengalaman traumatik telah mendidik memasuki fase yang berat. Sampai di mana kita mengatakan, ya Tuhan tolonglah aku. Sampai di mana kita dengan kerendahan hati meninggikan Tuhan. Dalam kehidupan ini, hanya orang yang mampu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan meninggikan Dia, maka Dia akan memberikan pertolongan. Kapan terakhir kali kita mengalami itu? Saudara, menyapa, mengagumi, dan memohon pertolongan Tuhan menjadi dambaan dari hatinya Tuhan. Hanya intervensi ilahi yang sanggup membuat apa yang mustahil menjadi begitu mudah berubah. Siapa lagi kalau bukan Tuhan yang melakukannya dan sanggup menjadikan para penjaga yang sudah terlatih itu tidak bisa menangkap kehadiran Dia, malaikatnya. Seakan-akan malaikat Tuhan mendadak berdiri di dekat Petrus itu punya kemampuan anti-detek, anti-radar. Sehingga dengan bebas dia melewati mereka semuanya. Saya yakin karena tidak ada dalam catatan kisah para rasul, para penjaga itu tertidur. Para penjaga itu siaga. Peristiwa ini sangat mirip dengan kasus bobolnya penjagaan kuburan Yusuf Arimatea. Bahkan Petrus dan Yohanes pun sebelum peristiwa ini pernah mengalami yang serupa ketika dipenjara atas perintah imam besar. Kali ini kan atas perintah rekannya imam besar, jenderal juga. Terlihat bahwa menolong memang adalah bagiannya Allah. Jadi sekarang masalahnya ada pada kita. Sampai di mana iman kita mengantar kita mendekat kepada Allah? Apakah yang dinamakan bersandar di lengan yang kuat hanya ada pada orang-orang tertentu? Sekali lagi pertanyaannya, apakah iman yang seperti ini hanya ada pada orang-orang tertentu? Bukan cara Tuhan menolong menjadi yang paling penting, tapi sejauh mana iman kita kepada Allah yang hidup itu tetap hidup, sehingga kuasa pertolongannya selalu tersedia. Sekarang,
Mari kita kembali kepada Allah dan memohon kepadanya agar dikaruniakan struktur iman yang kita masing-masing sanggup membangun iman kita itu, membangun kehidupan kita bersama dengan Allah dengan sehat. Saudara, sampai di titik ini, apakah iman Petrus sedemikian jelasnya sehingga dengan gampang dia mengerti semua peristiwa pertolongan Tuhan? Ternyata tidak. Ia pun tidak menyangka bahwa itu terjadi sungguhan. Kisah Rasul 12 ayat 9 mencatatnya, dia pun heran, dia tidak mengerti bahwa itu sungguhan terjadi. Kedaulatan Allah melampaui hukum alam, ya. Petrus bukan hanya tidak menyangka kejadian itu nyata, tapi ia pun melewati perjalanan itu dalam kondisi tidak sadar. Seperti orang ngelindur ya. Saya pernah ngalamin itu, pakai baju, pakai seragam sekolah, pakai sepatu, jam 11 malam. Posisi dari tidur sampai buka pintu, semuanya matanya melek. Bisa lihat, tapi kondisi tidak sadar. Seperti itukah? Kedaulatan alam bisa melampaui hukum alam. Karena jelas Petrus itu tidur, dibangunkan. Petrus baru menyadari ternyata sudah berada jauh di luar penjara. Hingga ia bebas jalan kaki menuju rumahnya Zebedeus. Nah, Allah ingin kita pun mengalami kedaulatan Dia yang mengatasi hukum alam yang kita sedang lalui. Mungkin usia kita. Di sini ada banyak rekan-rekan yang sudah berumur seniorita. Tidak sedikit yang sudah banyak lupanya. Kesehatannya juga mulai terganggu. Yang generasi muda mungkin juga mengalami berbagai macam kesulitan di masa pandemik begini untuk belajar dalam situasi online. Apakah kita tetap percayakan kedaulatan Allah? Saudara, kesimpulan Petrus yang dijelaskan kepada keluarga Zebedeus bersama jemaat yang berdoa pada waktu itu memberikan penjelasan atas perjalanan iman yang mereka sendiri tidak pernah bayangkan. Sampai akhirnya mereka punya iman pun berakar dan bertumbuh. Petrus memberi isyarat para pendengar itu untuk tidak gaduh sembarangan. Tapi menyimak dengan teliti apa yang Tuhan sudah lakukan dengan menuntun Petrus keluar dari penjara. Dengan tegas dikatakan, Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Saudara, satu pengakuan iman yang orisinil dan otentik sangat ditunggu-tunggu di ujung perjalanan kehidupan kita. Sekarang taulah aku. Benar-benar aku tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan aku. Kisah Rasul 12 ayat 11 mencatat itu. Ini pengakuan iman Petrus. Senada sekali dengan pengakuan iman Ayub. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kalau dulu aku mendengar katanya. Aku dulu jadi penonton, sekarang aku ngalamin sendiri. Itu artinya hidup oleh iman. Sesudah sekian lama mengalami penderitaan, dia akhirnya mengalami pembaruan. Tahukah kita bahwa Allah benar-benar menyelamatkan kita? Saudara, pengakuan iman sangat penting untuk digumulkan. Kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Biarlah tinggal kami dengan Engkau. Pribadi demi pribadi kami, walaupun satu rumah, satu keluarga, satu gereja di tempat yang berbeda-beda. Kami punya pergumulan tidak selalu sama. Walaupun barangkali dalam situasi yang serupa ini. Tuhan, hanya Engkau dan kami yang hari ini kami sedang gumulkan. Berbicaralah dan tegurlah dan doronglah dan bahkan bangunlah pengalaman pengakuan iman yang sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kepadamu kami semua sepakat. Amin. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati dengan penuh syukur atas pimpinan Tuhan dalam hidup saudara. Amin.
Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan kita, mengingatkan kita bagaimana kita harus menjalani hidup, khususnya dalam masa-masa pandemi, keadaan yang tidak menentu, keadaan yang mungkin bagi sebagian kita merupakan masa-masa sulit. Tetapi masa-masa sulit ini jugalah yang menjadi penentu apakah kita benar-benar hidup oleh iman, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan membawa persembahan syukur kita. Kita akan menyatakan bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita. Situasi apapun, Tuhan yang selalu beserta kita. Persembahan syukur kita boleh kita bawa ke hadapan Tuhan. Bagi kita, boleh kita membawanya dengan melalui transfer ke rekening gereja, atau bagi kita yang memang kesulitan, kita boleh mengumpulkannya, dan biarlah nantinya kita akan membawa kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyatakan komitmen kita bahwa Allah kita, Allah yang sangat membanggakan, karena Dia Allah yang tidak seperti Allah-Allah lain. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada Berarti bila dibandingkan dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan bersama-sama membawa persembahan kita, dan kita akan memanjatkan beberapa doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas waktu-waktu yang boleh kami lalui. Tuhan, hari ini kami sudah memasuki penghujung bulan November. Sebentar lagi kami akan bersama-sama memasuki bulan Desember, bulan terakhir di dalam tahun ini. Tuhan, kami mengingat dari awal tahun sampai saat ini, Engkau yang memimpin kami. Ketika pandemi mulai, Tuhan, kami merasakan kesulitan, kesusahan. Tetapi Tuhan, kami masih bisa melaluinya. Itu karena Engkaulah yang menolong kami. Karena itu Tuhan, di dalam keadaan apapun, khususnya pada hari ini, biarlah hati kami boleh melimpah dengan ucapan syukur. Kami membawa persembahan kami. Dan Tuhan, khususnya kami membawa diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi alat-Mu. Kami boleh menyatakan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami pada saat ini juga mau berdoa, Tuhan. Kami mau berdoa memohon kepadamu. Biarlah kami boleh terus merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan di dalam Kristus kami boleh mendapatkan pengharapan kekal, yaitu keselamatan, bebas daripada dosa. Tuhan, Engkau yang berkuasa. Dalam masa-masa pandemi ini juga, kami memohon Engkau juga yang beserta dengan kami. Biar kesulitan-kesulitan kami boleh melihatnya sebagai bagian dari Engkau membentuk kami. Kami berdoa bagi mereka yang berkarya, khususnya para dokter,
perawat, para medis yang lainnya. Tuhan lindungi mereka, karena mereka sangat rentan sekali di dalam infeksi penyakit ini. Kami juga berdoa, Tuhan, di dalam pandemi ini juga harus diakui kondisi ekonomi, keadaan pekerjaan, ada yang mengalami gangguan, usaha mengalami penurunan, bahkan ada di antara jemaat-jemaat, orang-orang percaya, ada yang terkena imbas sehingga di PHK. Kami memohon Engkau yang menolong, Engkau yang menyatakan pemeliharaanmu, sehingga dengan pertolonganmu, setiap kami, setiap keluarga, kami boleh tetap berkarya. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang sakit, jemaat-jemaat yang lemah tubuh. Tuhan, mereka yang sudah berusia lanjut, yang dalam masa pandemi ini mengalami kesulitan, keterbatasan untuk melakukan aktivitas. Namun Tuhan, tolong mereka untuk melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jaga iman mereka, sehingga mereka boleh tetap bertumbuh dalam keadaan yang demikian. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah kami, dan biarlah tidak putus-putusnya kami berdoa dan memohon kepadamu. Kami datang berdoa, mengucap syukur, menyerahkan persembahan kami. Demikian juga kami berdoa bagi permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, kita akan bersama-sama menyelesaikan ibadah kita. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan, mengembalikan segala pujian dan hormat hanya kepada Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Dan setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Budi Mulyono. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara, sekarang pulanglah dengan berkat-Nya. Turun atas kamu sekalian kasih karunia dari Allah Bapa dan kekuatan daripada Yesus Kristus serta penghiburan daripada Roh Kudus yang memampukanmu untuk hidup di dalam iman dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh. Karena perkenanannya lah, maka kita boleh beribadah kembali pada minggu ini. Terutama kita mengucap syukur
karena kita boleh mengadakan ibadah Thanksgiving yang mengingatkan kita atas pimpinan Tuhan dari awal tahun sampai saat ini. Berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melayani pada hari ini. Khususnya terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Mulyono yang hari ini menguraikan firman Tuhan untuk setiap kita. Kiranya itu boleh menjadi pegangan kita di dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini persembahan khusus adalah persembahan untuk ucapan syukur kita. Bagi kita yang akan memberikan persembahan, khususnya melalui transfer rekening, kita boleh mencantumkannya. Kalau ada persembahan khusus syukur kita boleh mengirimkannya, lalu diingatkan dengan memberikan kode tambahan nominal 03 supaya bendahara dapat membedakannya di dalam membuat laporan. Lalu untuk ibadah anak, kembali diingatkan setelah selesai ibadah ini nanti 9:30 ada ibadah anak. Mari kita mengajak anak-anak kita, cucu-cucu kita, mulai dari mungkin yang dari balita, batita, sampai SD kelas yang kelima. Bagi mereka yang duduk di kelas 6, 7, dan 8, nanti sore jam 4 ada persekutuan atau komunitas tunas remaja yang akan diadakan melalui Zoom meeting. Ya, meeting ID dan password dapat dilihat di layar kita. Demikian juga 3:30 ada persekutuan atau komunitas pemuda remaja. Demikian juga melalui Zoom meeting, ID dan password akan dibagikan melalui WA group. Dan pada hari Selasa jam 6 sore kita akan bersama-sama mengadakan PA secara online dan jam 7 malam PD secara online. Kedua kegiatan ini juga diadakan melalui Zoom meeting gereja. Ya, mari kita boleh bersama-sama. Kita mau mengajak setiap jemaat untuk mengikutinya. Lalu pada hari Sabtu pagi jam 7 kita akan mengadakan doa pagi, dan doa pagi ini dilakukan masing-masing di rumah dengan penuntun ibadah yang akan dibagikan di WA grup gereja kita. Kemudian pada hari Sabtu juga jam 5 sore ada komunitas pemuda remaja. Nah, bagi kita yang bisa mengikuti pada hari Sabtu, mari kita mengikutinya. Namun bagi kita pemuda remaja yang tidak bisa mengikuti hari Sabtu, kita boleh mengikutinya pada hari Minggu jam 3:30 sore. Temanya sama, ya, temanya sama. Mari kita boleh bersama-sama bertumbuh sehingga kita boleh semakin tahu memperlengkapi diri di dalam menjalani hidup kita. Demikian pengumuman kita, dan diingatkan mulai minggu depan maka kita akan memasuki minggu Advent yang pertama. Minggu Advent yang mengingatkan kita, menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kristus sudah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, tetapi mengingatkan kita akan janji Kristus, Dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri memasuki minggu Advent. Demikian warta kita hari ini. Terima kasih. Kita akan bertemu di dalam kegiatan-kegiatan gereja lainnya, khususnya minggu depan, minggu Advent yang pertama. Tuhan memberkati kita.